Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Shalom, selamat malam. Coba katakan pada kanan kirinya, Anda sejahtera karena Yesus setia. Wah. Anda sejahtera karena Yesus setia. Sekarang dibalik, yakinkan diri Anda semua, aku sejahtera karena Yesus setia. Coba. Oke, haleluya. Amin, ada amin? Saudara, konon ada seorang anak kecil yang tinggal di daerah pedalaman. Anak ini tinggal beserta orang tuanya yang sederhana. Mereka kemana-mana naik sepeda. Suatu kali ketika anak ini bertambah besar, tentunya sepedanya nggak cukup. Lalu anak ini berdoa, Tuhan, aku ingin sepeda yang baru. Tetapi aku tidak mempunyai cukup uang untuk membeli sepeda. Dia bingung. Kemudian dia menulis di secari kertas, Tuhan, ini doaku. Aku ingin sepeda. Mama papaku tidak bisa membelikanku sepeda. Aku hanya punya uang setengah sen. Tuhan tolong. Kemudian dia masukkan surat itu di amplop dan dia berlari-lari menuju kantor pos. Dia masukkan di kantor pos, dia tinggal. Lalu petugas posnya besokan harinya dia lihat, loh kok ada surat ya? Untuk siapa ini? Terus dia buka surat itu, dia baca, Tuhan, aku ingin sepeda. Aku tidak punya uang. Wah, petugas posnya sedih Bapak Ibu. Hatinya dia tergerak. Lalu dia langsung mengumpulkan teman-temannya sekantor untuk ayo kita urunan yuk. Kita belikan anak ini sepeda. Beberapa hari kemudian sepeda itu sudah ada di kantor pos. Kemudian dibawalah ke rumah anak ini. Dibawa ke rumah anak ini, kemudian ditinggal. Anak ini kaget. Wah, ada sepeda, dari siapa? Dia buka cepat-cepat plastiknya, dia buka. Wah, dia bersyukur, Tuhan terima kasih engkau menjawab doaku. Lalu dia mencari surat itu. Anakku, aku telah mendengarkan doamu. Ini sepeda baru untukmu. From your lovely God. Saudara, Tuhan itu punya 1000 macam cara untuk membuat keajaiban untuk kehidupan kita. Amin. Tuhan bisa memakai siapapun untuk bisa menolong saudara dan saya. Amin. Malam ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan tentang mendapatkan janji Tuhan melalui doa. Mari kita baca di Matius 7 ayat yang ke-7. Matius 7 ayat yang ke-7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Lalu carilah maka kamu akan mendapat. Lalu ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Pertanyaannya adalah bagaimana kita harus berdoa sehingga mendapatkan janji Tuhan itu. Yang pertama, doa itu berpusatkan pada Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan, Matius 7 ini tidak berdiri sendiri. Matius 7 ini merupakan kelanjutan satu rangkaian dari khotbah Yesus di atas bukit. Yesus ketika awal mula melayani, dia khotbah di atas bukit, dia mengajarkan bahwa pusat kehidupan kita, pusat kehidupan manusia itu adalah Kristus. Hubungan manusia dengan manusia tidak akan berjalan lancar kecuali ada Kristus di tengah mereka. Mau contoh? Contoh gini. Kenapa kok orang mudah tersinggung? Kenapa kok orang mudah marah? Karena tidak ada Kristus di dalamnya. Tidak ada yang ngerem. Kenapa orang kok tidak sungkan-sungkan mengata-ngatai, tidak sungkan-sungkan untuk melakukan pembunuhan? Karena apa? Karena tidak memiliki Kristus di dalam kehidupannya.
Khotbah di atas bukit juga menceritakan, juga mengajarkan bahwa hubungan kita dengan Allah akan sia-sia, tidak akan pernah tersampaikan dengan baik, tidak akan pernah bertemu dengan baik kalau tidak ada Kristus. Demikian juga dengan hal berdoa, hal pengabulan doa, tidak akan pernah mendapatkan janji Tuhan kalau tidak ada Kristus. Oleh sebab itu malam hari ini, ayo kalau kita mau berdoa, pusatkan pikiran kita, pusatkan hati kita ini pada Kristus, bukan pada orang pintar atau dukun. Karena Kristus itu yang mempunyai segala-galanya. Kristus yang mempunyai kehidupan kita. Tadi malam saya menerima kabar mengejutkan dari teman saya yang ada di Bali. Tiba-tiba istrinya bicara di grup bahwa suaminya meninggal dunia usia 44 tahun. Coba bayangkan Bapak Ibu, siapa yang bisa menebak umur kita? Kena serangan jantung jam 11 malam, masuk rumah sakit, meninggal dunia begitu aja. Kalau kehidupan kita tanpa Kristus, pertanyaan terbesar, saudara akan kemana setelah saudara mati? Jadi jangan sia-siakan kehidupan ini. Kalau kita lihat Bapak Ibu, di pemakaman itu kan akan selalu ada tanggal lahir dan tanggal mati. Bukan masalah tanggal lahir dan tanggal matinya, tetapi minusnya itu loh. Apa yang kita sudah lakukan untuk kemuliaan Tuhan selama kita hidup. Itu menjadi koreksi kita. Kita bisa memuji Tuhan dengan sempurna, dengan baik, dengan sukacita, itu luar biasa, itu bagus. Tetapi apakah kehidupan kita benar-benar berpusatkan pada Kristus? Jangan-jangan kita hanya untuk dipandang orang lain. Doa yang benar itu doa yang berpusatkan pada Kristus. Saya minggu lalu sudah membahas tentang doa yang benar. Bapak Ibu bisa melihat rekaman ulangnya di YouTube GSJS Tunjungan Plaza minggu lalu. Doa itu saya bagi 3. Yang pertama D, itu Dia yang ditinggikan. Yang kedua adalah O, oleh kasih-Mu aku hidup. Dan yang ketiga A, aku manusia biasa. Nah, setelah berdoa pusatkan pada Kristus, itu enggak cukup. Kita harus masuk pada poin yang kedua, yaitu bertekun dalam proses doa. Loh, proses doa itu ada prosesnya Bapak Ibu. Kalau kita berpikir doa itu hanya oke lah 1 kali aja doa, seminggu sekali, wah itu bukan proses. Bukan proses. Doa itu ada prosesnya. Proses doa itu ada 3. Tadi kita sudah baca ya, yaitu apa tadi? Mintalah, carilah, dan ketuklah. Itu proses. Nah, kata-kata carilah, mintalah, ketuklah itu bukan kata-kata option, bukan kata-kata kamu mau enggak minta, Anda mau enggak cari, kamu mau enggak ketok, bukan. Tetapi itu adalah sebuah kata perintah. Sebuah kata perintah. Perintahnya kapan? Perintahnya untuk saat ini. Saat Anda berdoa, saat saya berdoa, Tuhan selalu berkata, mintalah, carilah, ketoklah. Bukan kamu mau enggak minta, kamu mau minta apa? Bukan. Tapi itu adalah sebuah perintah. Artinya sebuah keharusan bagi kita ketika berdoa, kita harus ada unsur minta, cari, dan ketok. Kita dalami satu persatu ya. Meminta. Meminta itu apa? Meminta ini bukan tentang pemenuhan hawa nafsu, ya, pemenuhan harga diri, pemenuhan untuk prestisius atau untuk pamer, tetapi pemenuhan kebutuhan untuk dapat menjalankan perintah Tuhan dalam hidup ini. Meminta ini dilakukan dalam kesadaran dan percaya penuh bahwa Tuhan itu mendengar doa kita. Saya akan sedikit pelan di sini. Kita akan melihat contoh dari Perjanjian Lama, Bapak Ibu. Alkitab kita itu luar biasa.
perjanjian baru, perjanjian lama itu semua sinkron. Kita jangan sampai terus fanatik dengan perjanjian baru saja atau perjanjian lama saja, tapi semua itu sinkron. Coba kita lihat ya, ketika Nabi Elia melawan 450 Nabi Baal dan 400 Nabi Asyera. Yuk kita baca di 1 Raja-Raja 18 ayat 36 sampai dengan 39. 1 Raja-Raja 18 ayat 36 sampai 39. Demikianlah firman Tuhan. Ayat yang ke-36. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampilan Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini." Ayat yang ke-37, "Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku." Ini doa ya, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Ini sebuah permintaan. Jadi Nabi Elia ini ketika melawan Nabi Baal, dia berdoa itu meminta. Lihat ayat yang ke-36 sebentar ya. Dia pusatkan kehidupannya, dia pusatkan pemikirannya, dia pusatkan kekuatannya itu pada Kristus. Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang. Mulailah dia minta bahwa Engkaulah Allah. Meminta, ini Bapak Ibu meminta. Lihat, tadi ayat yang berapa? 37 ya. Ayat yang ke-37, "Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku." Meminta supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Jadi permintaannya Elia ini bukan untuk kehidupannya dia, bukan self-center, tetapi Christ-center. Dia minta kepada Tuhan supaya menunjukkan kuasanya, supaya orang bisa bertobat. Ini doa yang luar biasa. Doa yang memiliki janji Tuhan adalah ketika kita berdoa meninggikan nama Tuhan untuk menjangkau lebih banyak jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Jadi kalau kita Bapak Ibu, kondisi kita ini sulit, yang dipikirkan pertama kali bukan diri kita sebenarnya. Datang, doa, prioritas pusatkan kehidupan kepada Tuhan dulu. Tuhan, Engkaulah pemilik kehidupanku. Tuhan, aku ada karena Engkau luar biasa. Tuhan, aku hidup karena Engkau masih punya rencana dalam kehidupanku. Baru sesudah itu Bapak Ibu, apa keluhannya? Jangan langsung datang langsung berdoa, minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Bapak Ibu kalau punya anak nih, datang terus enggak nyapa, enggak apa, tahu-tahu, "Pak, minta laptop. Pak, ini Pak, laptopku rusak." Sama anak yang, "Pak," duduk ya, nempel. Papa tadi capek enggak? Kenapa sayang? Pasti gitu kan? "Ini loh Pak, laptopku ini tadi error. Waktu zoom wajahku enggak kelihatan." Bapak Ibu kalau jadi orang tua, lebih belikan anak itu yang pertama apa yang kedua? Yang kedua. Anak saya juga begitu yang kedua. "Pak, ini loh Pak, sini ya Pak, sini ya." "Kenapa?" Bapaknya masih repot ini. "Sini ya sik tak Pak, sini ya." Ya apa-apa. "Ini loh Pak, laptopku kalau tak buka ya, di zoom wajahku hilang Pak." Waduh, ini langsung Bapak cekot-cekot ya. Kalau ini ya, keluar ini ya, uang ya buat belikan laptop. Tapi karena anak ini meminta dengan baik, bukan untuk sombong-sombongan dengan temannya, bukan untuk gaya-gayaan dia punya laptop atau semuanya, tetapi karena apa? Dia perlu memang untuk belajar. Kalau dia belajar dengan baik, bisa dapat beasiswa, yang disenangkan siapa? Orang tuanya. Benar enggak? Sama seperti kita, ketika kita berdoa kepada Tuhan, minta ini, minta itu, minta ini, minta itu, hasilnya untuk siapa?
harusnya hasilnya untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Itu tentang meminta. Dan lihat ayat yang ke-38, doa Elia itu langsung dijawab. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Siapa di sini yang mau mendapatkan janji Tuhan melalui doa? Amin. Tinggikan namanya Tuhan dulu. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Prinsip ini saudara harus pegang. Supaya kalau doa kita itu tidak ada kegagalan, bukan berarti doa kita selalu dijawab. Ini, Bapak Ibu, Tuhan itu selalu menjawab doa kita atau tidak? Selalu. Jawabannya selalu menjawab. Jawabannya Tuhan itu selalu ada 3. Kalau tidak iya, tidak, atau tunggu. Kalau Tuhan suruh nunggu, itu kan jawaban Tuhan toh. Benar enggak? Berarti Tuhan selalu menjawab doa. Jangan bilang tidak loh. Contoh mudah nih. Bapak Ibu repot nih ya, Bapak Ibu repot kerja. Pak, aku anterin ke sekolah Pak. Ini mendadak, loh kenapa? Ini barangku ketinggalan. Bapak Ibu langsung berangkat atau tunggu? Kalau langsung bisa ditinggal kerjaan enak Bu ya. Tapi kadang kita, ya sebentar ya, tunggu ya. Tapi kan dijawab. Loh Tuhan itu juga seperti itu. Dijawab tetapi tunggu. Lalu tapi gini Bapak Ibu ya, jangan terus kalau kita dipanggil untuk pelayanan, ya tunggu, salah lo ya. Itu salah kaprah dulu ya. Gak boleh dipakai seenaknya sendiri. Ya, itu tentang apa tadi Bapak Ibu? Tentang meminta. Meminta itu bukan tentang pemenuhan kebutuhan hawa nafsu kita, tetapi bagaimana bisa kita menjalankan perintah Tuhan melalui kebutuhan yang kita butuhkan. Bapak Ibu kepingin pekerjaan yang baru, tujuannya apa? Nah, ayo. Pengen pekerjaan baru, bisa beli mobil baru. Atau saya kepingin pekerjaan baru Tuhan supaya aku bisa menyumbang lebih banyak hamba-hamba Tuhan di GSJS. Ayo, yang mana? Loh, gak ada yang angkat tangan, yang mana? Loh, yang amin. Tujuannya itu penting Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu anaknya umur 5-6 tahun minta pisau, dibelikan enggak Bapak Ibu? Kenapa? Bahaya. Tetapi kalau minta buku tulis, minta pensil berwarna, dibeliin? Dibelikan. Itu tentang poin yang pertama. Yang kedua adalah mencari. Ya. Mencari ini adalah tindakan permohonan yang sungguh-sungguh, seperti mencari benda berharga yang hilang. Awas, ini tidak stop di sini arti katanya, tetapi disertai ketaatan pada kehendak Tuhan. Jadi mencari itu tindakan permohonan yang sungguh-sungguh, seperti kita itu mencari barang yang hilang tuh. Bapak Ibu kalau handphone hilang, lebih bingung handphonenya ketinggalan atau istri yang ketinggalan? Loh, handphone ya, luar biasa ya. Tapi kalau handphone rusak bisa diganti, kalau istri tidak boleh loh ya. Nanti wah istriku rusak diganti ya. Wah ini keliru doanya nih ya. Seperti mencari barang berharga yang hilang. Jadi benar-benar sungguh-sungguh mencari Tuhan itu, doa itu sungguh-sungguh, bukan asal-asalan doa terus duduk cepet-cepetan ya. Tuhan, aku berdoa Tuhan nanti supaya aku lolos ya pekerjaan interview. Haleluya amin. Selesai. Bukan seperti itu. Tuhan, aku nanti mau ujian tesis. Tolong Tuhan supaya aku lancar. Haleluya amin. Bukan seperti itu. Tetapi mencari dengan apa? Dengan kesungguh-sungguhan, seperti kita itu kehilangan barang berharga. Itu doa. Dan tentunya disertai dengan ketaatan perilaku pada kehendak Allah. Kita kalau doa saja tapi tidak menjalankan perintahnya, itu sama saja dengan bohong. Contoh nih supaya kita sama-sama mengerti. Anak saya hobinya basket Bapak Ibu. Terus dulu awal-awal dia bilang gini, Pak,
Ken ini tidak punya sepatu basket. Nah terus sepatu basket yang seperti apa? Itu lupa yang sepatunya tinggi-tinggi, yang mereknya, ya saya tidak sebut merek ya, supaya nggak dikira endorse gitu ya. Mereknya yang sereret gitu ya. Apa itu? Harganya berapa? Harganya ya itu lupa, harganya segitu. Berapa segitu tuh? Wih, yang 0-nya sampai 6 itu loh Bapak Ibu. Wih, langsung saya, kon 0-6 dibuat injak-injak. Saya cuman gini, pakai sepatumu dulu, latihan dulu yang baik, karena skillmu tidak tergantung pada sepatu. Doa itu juga seperti itu Bapak Ibu. Kondisi kita tidak menentukan kualitas doa saudara. Saudara mau doa ketika ada di, maaf ya, kamar mandi, tetapi kalau saudara benar-benar berdoa, benar-benar urapan Tuhan datang, itu juga manjur loh. Saudara mungkin berdoa di tengah kemacetan, ya tapi jangan lupa untuk jalan ya Bapak Ibu ya. Nyetir macet, waduh, lo hijau wis kosong kabeh Bapak Ibu. Jangan ya. Kita harus dewasa, menangkap kebenaran firman Tuhan itu harus dewasa. Jadi harus ada kelakuannya. Ketika anak saya kemudian belajar main basket dan bisa, terus sebagai seorang ayah kira-kira mau belikan enggak? Belikan. Tapi saya enggak mau Bapak Ibu, maksudnya masih terlalu mahal, dibelikan yang ya low-nya ada ya, kan banyak alternatifnya. Tidak harus yang seleret, soalnya seleret itu larang Bapak Ibu. Seleret itu larang. Apalagi yang seleret, waduh tambah larang. Kita belikan sepatu yang baru, karena apa? Oh dia sudah menjalankan. Sama Tuhan itu seperti itu. Tuhan tuh melihat kita berdoa, kamu ini doa minta-minta, menjalankan perintahku enggak? Kalau ketika kita menjalankan perintah Tuhan, itu hati Tuhan luluh. Hati Tuhan itu, aduh ini benar-benar anakku. Dia akan perintahkan, malaikat tolong dia, berkati dia, penuhi apa yang dia butuhkan, beri dia jalan keluar. Poin yang terakhir tentang mengetuk pintu. Tadi tentang apa yang pertama? Doa itu harus berpusatkan pada Kristus, ya. Yang kedua, kita harus tekun dalam proses. Proses yang pertama tadi adalah minta. Minta itu bukan tentang hawa nafsu kita, bukan tentang kebutuhan kita, tetapi tentang bagaimana kebutuhan kita dipenuhi untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Yang kedua tentang meminta. Meminta itu berbicara kesungguhan kita. Seperti kita itu berharap sesuatu barang berharga yang hilang, kita harus dapatin kembali. Itu tentang meminta. Yang terakhir, mengetok. Mengetok ini berbicara tentang ketekunan dalam menghampiri Tuhan atau berdoa, sekalipun jawabannya tidak sesuai dengan harapan, dan ketekunan dalam mengelola apa yang telah Tuhan berikan. Jadi ceritanya begini Bapak Ibu, mengetok tuh gini loh. Bapak Ibu kalau datang ke rumahnya teman atau rumahnya saudara, tok tok, langsung dibukain enggak? Enggak ya. Bapak Ibu nunggu apa ditinggal? Diketok kau, buka noise mulai. Atau tunggu lagi, tok. Tunggu ya. Tunggu toh. Kok lama ya? Tok lagi. Regen ini tempo hari waktu sedang persiapan lomba, dia datang ke rumah gurunya. Dia ngetok pagar. Pak turun dulu ya. Iya, turun no. Dia ngetok pagar. Teng, ini pagarnya besinya besar bulat segini Bapak Ibu. Terus tidak ada gemboknya. Gemboknya itu sulit untuk dibikin ketok gitu ya. Teng sulit. Terus dia keluar masuk mobil tak tanya, kamu tuh sudah ngetok belum? Nggak bisa diketok ya Pak pagarnya. Waduh, ini kalau nggak diketok dibukakan enggak kalau nggak diketok? Nggak dibukain sampai lama 5 menit. Lu ketokan turun lagi. Oh ya apa Pak? Nggak tahu wis pokoknya cariin cara supaya pagarnya gurumu itu diketok bunyi. Akhirnya dicari cara bunyi, tang bunyi. Orangnya keluar Bapak Ibu. Nah mengetuk itu berbicara ketekunan kita dalam berdoa.
Kalau kita berdoa 1 hari nggak dijawab, berhenti enggak? 1 bulan nggak dijawab, berhenti enggak? 1 tahun nggak dijawab, berhenti enggak? 10 tahun nggak dijawab, berhenti enggak? Mengetuk tuh gitu, Tuhan, aku perlu pertolongan-Mu, ya kan? Tuhan, ini gimana caranya Tuhan? Itu ngetuk terus. Ketekunan dalam mengelola apa yang telah Tuhan berikan. Jadi kita ini bukan Kristen yang doanya pasif, tetapi harus ada aktifnya. Kita harus menjalankan perintah Tuhan, kita harus mengelola apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kalau Bapak Ibu diberikan suara yang baik, nyanyi tidak fals, ayo gabung dalam pelayanan. Kalau Bapak Ibu merupakan orang-orang yang ringan untuk membantu, ringan tangan, bukan ringan tangan ngaploki loh ya, ringan tangan membantu, ayo join jadi volunteer, jadi usher, jadi apapun itu. Itu yang diberikan Tuhan kepada kehidupan kita. Yang bisa main musik, ayo join. Yang bisa multimedia, ayo join. Wah, ini promo ini ya. Ini kebenaran firman Tuhan. Ketok. Lihat, Tuhan menjelaskan lebih lanjut di Matius 7 ayat 9 sampai 11. Kita lihat ya. Matius 7 ayat 9 sampai 11. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Sampai Tuhan itu memberikan contoh, loh kita ya kalau sebagai ayah, Pak minta roti, mau dikasih batu kan enggak? Kita tahu yang terbaik. Tetapi jangan menuntut Tuhan sesuai dengan pandangannya kita. Sama seperti anak kecil tadi Bapak Ibu ya, jangan menuntut anak kecil itu, kalau menuntut orang tuanya memberikan gini-gini gitu, kita kan malah males ya tambahan ya. Tetapi kalau dia berbuat baik, dia melakukan tanggung jawabnya, kita ini sudah lulus sendiri. Betul? Diketok terus hatinya kita, diketok terus, aduh pinter anak ini ya. Kamu kepingin apa sih nak? Malam hari ini Bapak Ibu, apa yang menjadi beban pemikiran Bapak Ibu semua? Apakah Bapak Ibu punya beban pemikiran keluarga? Mungkin pasangan Bapak Ibu sedang baik-baik saja, atau mungkin anak-anak, atau mungkin pekerjaan, omsetnya anjlok, pingin pekerjaan yang baru, atau kena PHK. Bawa dalam Tuhan, tunduk, minta, cari, ketok. Bapak Ibu, siapa di sini yang datang satu keluarga? Boleh angkat tangan. Sebentar kita akan masuk penyembahan. Kita belajar ya, pusatkan hati pikiran kita. Udah nggak usah lihat kanan kiri, pusatkan pada Kristus. Coba koreksi. Saya pun juga mengkoreksi diri. Ketika saya berdoa, apakah saya sepanjang hari egois tentang diriku sendiri? Apakah sepanjang hari diriku ini memikirkan hanya keinginanku? Ataukah aku sudah memikirkan tentang rencana Tuhan dalam kehidupan? Apapun itu Bapak Ibu. Manusia tidak bisa mengerti apa yang saudara alami, tetapi kita punya Yesus yang bisa memberikan solusi.